Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya muliakan eh, para guru, ustadzat, pengurus kajian kesayangan, Ustazah Aisyah, Mbak Kiki, Umu Ibrahim, dan lain sebagainya. Akhwati fillah, Ibu, Mbak, Teteh, Kakak, Mpok, semuanya. Ya, teman kajian kesayangan yang pada pagi hari ini Allah mudahkan untuk bangun, ya mulai dilanjutkan kita bermajlis ilmu dalam eh, kajian menanti subuh ya. Semoga Allah berikan kita semua istiqomah. Kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat dari eh, hadis Arba'in ya, yang penjelasannya itu kitab utamanya adalah Al-Wafi. Ya. Jadi jika ada yang mau baca lebih banyak lagi, karena kita di kajian menanti subuh ini memilih hadis-hadis yang memang sesuai dengan keseharian kita. Yang lainnya, pendalamannya bisa lebih banyak dibaca di kitab hadis Arba'in, syarahnya Al-Wafi namanya. Nah, hari ini kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam, iman, ihsan. Namun dari hadis yang lainnya, yaitu hadis ke-22. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya, riwayatnya dari sahabat mulia, An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwa dari Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Ansor, ia mengatakan seorang bertanya kepada Rasulullah, Ara'aita idza sallaitu as-salawatil maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Ya Rasul, kalau saya sholat 5 waktu, saya melaksanakan puasa Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, ini kira-kira cuma ini aja nih amalan saya, masuk surga nggak ya? Gitu. Lalu tanpa ragu Rasulullah menjawab, qala na'am. Langsung Rasulullah jawab iya. Gitu. Lah, kita di sini bertanya-tanya, dia hanya menyebutkan sebagian dari rukun Islam, ya. Kemudian tidak ada amalan tambahan yang menurut kita kan penting banget kita punya amal tambahan yang menambah poin-poin di mizan ya. Yaumul mizan, nanti kan kita ditimbang amal kebaikan, amal keburukan, ditimbang itu. Maka kan kita secara otomatis akan berpikir bahwa ini kita harus cari nih amalan tambahan yang memberatkan timbangan kebaikan kita. Ya. Kok di sini sederhana banget ya? Cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, gak ada tambahan-tambahan lagi. Masuk surga gak? Kata Rasulullah, iya, masuk surga.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa poin kandungan hadis ini. Yang pertama bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini sangat terasa bahwa beliau diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Kenapa pensyarah ya, ulama yang menjelaskan hadis ini justru menempatkan poin Rasulullah rahmatan lil alamin di kandungan hadis yang pertama. Karena sifatnya Islam itu mudah. Ad-dinu yusr. Agama itu mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Artinya ketika ada orang yang bertekad dengan sepenuh hati ingin mengamalkan kebaikan, terutama kewajiban-kewajiban dalam Islam, maka jangan dipersulit. Ya, cari kemudahannya dulu. Agar apa? Agar terasa baginya bahwa Islam itu kok mudah sekali ya gitu. Nah, sehingga eh, jelaslah di sini sikap Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Karena ketika ditanya hal-hal yang ini kalau saya ngelakuin ini saja, ini saja, ini saja masuk surga nggak ya Rasul? Kata Rasulullah, ya, gitu. Kok mudah banget ya? Padahal eh, ada yang lainnya tuh. Di sini hanya disebutkan sholat 5 waktu dan puasa. Bagaimana haji? Bagaimana zakat? Nah, gitu kan? Yang pertama poinnya tadi bahwa kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang lebih dulu menunjukkan bahwa banyak syarat menuju surga, ya, tidak semudah itu Ferguson. Itu pasti orang akan merasakan berat dulu, ya. Sementara tidak semua orang itu hatinya imannya sama. Jadi pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya itu butuh strategi dakwah ya dalam hal ini. Melihat, ini kalau saya jawab begini, 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 berat nggak nih, gitu. Nah ini juga penting bagi para pendakwah untuk kemudian memilih jawaban-jawaban ringan ya, ringan dan terasa meringankan gitu loh, sehingga eh, eh, target dakwah ya, apa audiens gitu ya, bisa merasakan bahwa oh masya Allah Islam itu mudah rahmatan lil alamin. Sebagaimana Rasulullah tanpa banyak mikir ketika ditanya itu, lalu Rasulullah SAW menjawab ya masuk surga gitu ya. Nah ini eh, disebut rahmatan lil alamin. Kemarin kita telah masuk dalam sesi pertama Asmaul Husna bagi teman-teman yang saat ini ikut kajian nanti subuh, kemudian barangkali belum mengikuti kajian Asmaul Husna, ini nyambung nih. Jadi kajian tentang Asmaul Husna, kemudian tentang apa namanya Syama'il Muhammadiyah dan juga kajian nanti subuh akan terus ada korelasinya. Nah, ini rahmatan lil alaminnya kalau dimasukkan ke dalam pembahasan Asmaul Husna, ini Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Nah, kan seperti itu ya. Jadi ini merupakan Ar-Rahimnya Allah karena berkaitan dengan ketakwaan. Ini pertanyaan tentang menjalankan kewajiban utama, sholat, puasa, yang ada di dalam rukun Islam gitu. Maka orang-orang yang diberikan kemudahan, diberikan petunjuk, kekuatan untuk
dapat melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan nanti, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, maka disitulah ia sedang merasakan Ar-Rahim, ya, eh, rahmat dari Allah berupa rahmat khusus bagi orang-orang mukmin, ya, karena mendorong hatinya untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Ah, jadi seperti itu. Dan kita yang sedang mendakwahkan Islam juga harus mencontoh sikap Rasulullah untuk kemudian mengambil jawaban, memilih, ya, bahasa diksi yang mudah, ya, dan memudahkan bagi siapapun yang mendengar sehingga dia tidak terintimidasi dulu. Eh, Ummu Ibrahim, kalau saya sholat, puasa, dan udah cukup itu aja, kira-kira saya masuk surga nggak? Tar dulu, belum sedekah, belum nuntut ilmu, ya. Belum lagi kalau kita kemudian nanti terjerat dengan hal-hal ribawi dan seterusnya. Wah, nggak mudah surga itu. Wah, itu langsung berat. Waduh, ya Allah, saya banyak banget dosa nih. Waduh. Nah, jadi eh, insya Allah, seperti itu. Dia semangat dulu, ada motivasi dulu, gitu. Ya, motivasi dulu. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu saya semangat sholat 5 waktu. Kalau gitu saya semangat insya Allah menuju Ramadan saya nggak akan sia-siakan puasa. Begitu udah dapat cinta, dapat semangat, dapat motivasi, maka amal-amal lainnya insya Allah akan dilaksanakan dengan senang, enjoy, ya. Walaupun secara dasar gitu ya, eh, eh, ibadah dalam Islam itu memang sifatnya mesti dipaksa gitu. Kalau nggak dipaksa, kapan maunya? Kapan kita melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat waktu misalnya? Kapan kita melaksanakan zakat mal rutin misalnya? Kalau nggak dipaksa, memang harus ada paksaan. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita bahwa betapa beliau sungguh adalah sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian poin berikutnya adalah ini sahabat mencontohkan kepada kita tentang apa? Asyauq ilal jannah wal bahthu an tariqiha. Yuhaddithuna Jabir radhiyallahu anhu an dzalika al-mu'min, ya, al-mutalahhif ila jannah arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin idh jaa yas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tariqiha wa yastaftih an amalin yudkhiluhu fasiha rihabiha fa yadulluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bughyatihi wa tatahaqqaq lahu umniyatah, ya. Jadi kandungan berikutnya adalah bahwa sahabat itu rindu sama surga sehingga bertanya apa amalan-amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga, ya. Nah, silakan kita bercermin kepada para sahabat yang memang generasi terbaik ini. Apakah amalan kita, jangankan amalan dulu ya, apakah pikiran kita, ya, mindset kita, hati kita, ya, perasaan kita, gerak kita, pertanyaan kita, penasarannya kita itu surgawi atau duniawi banget gitu. Kan kita banyak menemukan pertanyaan dalam pergaulan, dalam banyak percakapan dengan teman-teman, sahabat, saudara, keluarga. Apa? Eh, Ukti, eh, Mbak, Kak, ada lowongan kerja nggak? Aku lagi butuh nih. Banyak nggak? Banyak. Sering kita mendapatkan pertanyaan tentang lowongan pekerjaan, ada peluang bisnis, ya banyak sekali itu. Bahkan eh, dalam dalam setiap bertemu dengan seseorang, apalagi ya misalnya sekarang ini zaman eh, eh, survive nih ya pasca COVID, kan banyak yang ekonominya eh, Allah berikan ujian gitu. Betapa sulitnya mendapatkan, maaf misalnya untuk dapat 100.000 zaman sekarang, wah, masya Allah. Kemarin baru
seorang sahabat curhat tentang kesulitan ekonomi dan seterusnya, Masya Allah gitu. Nah, dalam kondisi ini kan tentu yang dicari bagaimana nih ada peluang bisnis, ada lowongan pekerjaan dan seterusnya. Dan bahkan di luar kondisi COVID pun atau wabah ya sama kan. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Aku pingin deh anak aku berprestasi. Eh, ada nggak tempat les yang bagus? Kayaknya kalau anakku les apa namanya golf atau misalnya renang atau apapun itu yang sifatnya akan meningkatkan prestasi, oke nih aku pengen dapat informasinya gitu. Macam-macam kan pertanyaan tentang eh, prestasi duniawi gitu, pencapaian duniawi banyak gitu. Nah, ini kita harus bercermin kepada para sahabat yang nanya ke Rasul itu, ya Rasul, kalau saya begini begitu, ya melakukan kewajiban ini dan itu, masuk surga nggak gitu. Ini penting untuk kita hadirkan dalam hidup kita. Mulai, ayo ya sama-sama kita biasakan. Kira-kira bukan cuma begini, bukan cuma pekerjaan yang kita tanyakan kemudian orientasinya money oriented gitu ya maksudnya ya. Kalau aku jual ini dan itu kira-kira marginnya bagus gak ya? Enggak, bukan cuma itu gitu. Tanyanya begini, kalau aku pingin jual ini, kemudian caranya begini, kira-kira halal nggak ya gitu. Kira-kira kalau saya lakuin ini kemudian halal, manfaatnya, keberkahannya gimana ya? Kira-kira bisa jadi jalan surga nggak ya buat saya gitu kan begitu ya? Sehingga kita betul-betul terasa, oh bisnisnya kita, oh pekerjaannya kita, ini dalam rangka kita tuh lagi rindu surga gitu. Bukan cuma dapat duit, duit, duit saja, enggak. Kalau cuma hanya mengejar harta, uang, ya, maka orang-orang yang nggak beriman pun banyak, yang lebih kaya, yang lebih jauh, ya, relasi, kemudian jangkauan-jangkauan bisnisnya banyak itu, gitu. Lalu apa bedanya kita yang memiliki keimanan punya Rasulullah SAW yang mencontohkan lebih dari 14 abad yang lalu dengan orang-orang yang memang tidak mengenal Rasulullah, tidak bertauhid. Apa bedanya kalau kita hanya mencari uang semata, jabatan semata gitu. Maka kita harus berbeda. Mesti kita berbeda, ya. Menjadi seorang muslim mukmin itu harus punya prinsip ukhrawi, surgawi gitu. Sebagaimana sahabat di sini menyontohkan eh, rasa penasarannya, pertanyaannya tentang amal-amal ini akan memasukkan surga atau enggak gitu. Nah, baik. Kandungan berikutnya bahwa sidqul muslim wa sarahatuh gitu. Innan Nu'man radhiyallahu anhu kana mithalal mu'min as-sarih biqalbihi fahuwa la yuridu an yatadhahara bittaqwa was-salah mimma laysa fi nafsihi ay yaf'alahu أو لا يقوم به فعلا بل هو إنسان يريد النجاح والفلاح وهو على استعداد أن يلتزم كل ما من شأنه أي يوصله إلى ذلك. Nah, di sini kita dapat contoh. Jadi sahabat yang tadi bertanya kepada Rasulullah itu namanya Nu'man ya. Nu'man itu salah satu potret di antara banyak sahabat yang menunjukkan keikhlasan hatinya bertanya kepada Rasulullah tentang jalan menuju surga. Dia bertanya dengan ikhlas ingin mengamalkannya, gitu. Bukan bertanya hanya mengumpulkan teori, materi, tapi hatinya tidak ada sama sekali keinginan kesungguhan untuk mengamalkan. Karena kalau hanya bertanya, ya, kemudian mengumpulkan materi teori tapi nggak ada keinginan kuat untuk mengamalkannya, kita khawatir akan
dapat ancaman seperti kaum-kaum terdahulu. Mereka bertanya kepada para nabinya, tapi bertanyanya itu hanya sia-sia, tidak ada keinginan untuk mengamalkannya, bahkan bertanyanya juga tujuan menghinakan, mempermasalahkan syariat yang dibawa nabi-nabi dan rasul, dan membantah para rasul, sehingga mereka tidak mendapatkan apapun kecuali kebinasaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini tidak seperti itu. Sahabat yang bernama Nu'man ini memang betul-betul nanya, ya Rasul, saya ada eh, kemampuan sholat 5 waktu, puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, tidak ada tambahan amal-amal lagi kecuali itu, masuk surga nggak gitu. Nah, kita juga harus eh, kalau kita berbuat ini, kira-kira saya akan mengamalkan lalu surga nggak nih gitu. Terus gitu. Hadirkan pertanyaan itu dan kesungguhan untuk mengamalkannya gitu. Nah, ini poinnya adalah jangan sampai kita kemudian tahu ilmu, ya, belajarnya rajin, tapi tidak ada sedikit pun keinginan untuk mengamalkan. Ya, karena akhwati fillah, nanti kelak yang akan ditanya di akhirat itu bukan sebanyak apa ilmu kita, bukan, tapi bagaimana ilmu kita diamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? Ada 3 hal yang nanti akan kita rasakan terus, ya, akan sampai akhirat walaupun sudah wafat gitu. Idza mata ibnu Adam in qata'a sairu amalih. Kan begitu. Kalau manusia wafat, semua amalnya terputus. Illa salas, ya. Yang pertama, sodakotin jariyah. Sedekah yang jariyah. Apa sedekah jariyah? Kita sedekah, tapi walaupun kita wafat, sedekah itu terus mengalir. Kalau kita sedekah memberikan makan kepada orang lain, bagus nggak? Bagus. Tapi begitu dia makan, selesai, udah. Eh, Sampai situ aja sedekahnya. Nah, tapi kalau kita, misalnya, ada masjid, ada pesantren, yang di dalamnya didirikan sholat, yang di dalamnya banyak santri menghafal Al-Quran, mempelajari kitab-kitab kuning dan seterusnya, kemudian kita infakkan sebagian harta kita, eh, Mbak, saya pengen infak untuk masjid. Boleh nggak? Wih, boleh sekali gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya ada masjid yang dibangun, itu jangan sia-siakan tuh. Seperti kemarin kan kita mendapat informasi ya di apa namanya di Cianjur ya, teman-teman kajian kesayangan juga mengirimkan sebagian hartanya, kemudian sudah disampaikan oleh tim relawan ke Cianjur, dan di dalamnya dilaksanakan berbagai kegiatan Quran. Nah, ini bisa jadi jariah, potensi jariah gitu. Nah, jadi ilmu yang mereka dapatkan akan terus bersemayam dalam hatinya, kemudian diamalkan, diajarkan kembali, maka walaupun kita sudah wafat, tapi ilmu itu terus diamalkan, jariah. Makanya pahalanya guru itu, masya Allah itu, terutama guru ngaji ya, ya, walaupun sudah meninggal, tapi murid-muridnya terus mengajarkan Allah, itu ngalir setiap hurufnya, setiap ayatnya, setiap kalimat Allah, masya Allah. Yang kedua, ya, ilmin atau ilmun yuntafa bih, ilmu yang bermanfaat gitu. Ilmu yang bermanfaat tadi, ya, mengajarkan kembali gitu ya. Maka di sini motivasi sahabat yang mulia Nu'man mengajarkan kepada kita bahwa kita punya ilmu harus bermanfaat. Minimal manfaat itu adalah kita amalkan dalam diri kita sendiri. Ada orang tahu ilmunya, pandai dia, juara terus dia di sekolah, di kuliah, di kuliahan gitu ya. Tapi kok nampaknya nggak diamalkan gitu. Misalnya santriwati yang pesantren, jelas namanya pesantren itu nggak mungkin nggak ditekankan sholat, nggak mungkin itu pasti sholat dulu, ya, berjamaah bagi laki-laki dan seterusnya. Tapi begitu pulang ke pesantren, ke rumah, libur pesantren pulang ke rumah, kok nggak pernah kelihatan sholat berjamaah gitu ya, kok nggak pernah kelihatan duduk di majelis ilmu gitu.
Artinya ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri karena tidak diamalkan gitu. Jadi ilmu yang bermanfaat ya, itu adalah ilmu yang diamalkan terutama untuk diri sendiri dulu gitu. Baru nanti ketika dirinya sudah istiqomah mengamalkan, sebarkan gitu. Gitu. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah adalah waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Nah, syaratnya untuk menjadi anak soleh apa? Mendoakan kedua orang tua gitu. Nah, artinya begini, balik ke apa redaksi hadis yang sebelumnya bahwa ini motivasi ya, motivasi agar kita bukan hanya bertanya tentang kunci surga, jalan menuju surga, tapi juga dengan pertanyaan itu kemudian dapat jawabannya, dapat hukum-hukumnya, dapat keterangannya, kita niatkan dengan kuat untuk mengamalkannya. Seperti itu. Ya. Kemudian mungkin di sini ada yang bertanya-tanya tentang Nu'man yang bertanya kepada Rasulullah, kok hanya sholat 5 waktu, kok hanya puasa Ramadan, kenapa zakat nggak ditanya, kenapa haji nggak ditanya, ya syahadat. Nah, eh, ulama menjelaskan bahwa ketika ia bertanya, perintah zakat, haji itu belum turun. Nah, jadi hadis itu hanya berbicara tentang sholat dan puasa. Karena memang perintah zakat dan hajinya belum turun. Nah, teman-teman kajian tayangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan penguat ya. Penguat dari pembahasan sebelumnya tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Untuk kita mendapat kekuatan menjalankan kewajiban-kewajiban, terutama dalam syariat, karena syariat itu amal ya, berkaitan dengan amal. Sholat, puasa, zakat, haji, amal itu. Tapi ada kekuatan yang harus jadi modal utama, yaitu imannya. Imannya. Ya. Kalau iman kuat, amal ringan. Tapi kita bisa merasakan sendiri saat amal kita kendor gitu, kita agak malas atau mungkin malas banget gitu. Tingkatan iman beda-beda. Nah, ketahuilah saat berat melaksanakan kewajiban itu pasti imannya sedang turun gitu. Maka penting kita berkomunitas. Alaikum bil jamaah kata Rasulullah. Kita terus berjamaah. Kita bersyukur punya teman-teman solehah soleh yang selalu mengingatkan tahajud, tahajud, ya, tahajud call. Ya, Assalamualaikum, Ukti, jangan tidur lagi. Assalamualaikum, Ukti, yuk bangun, yuk duduk dulu, yuk duduk ya, jangan tidur lagi, ya, rebahannya selesai. Ayo bangun, bangun. Wah, ini bersyukur sekali nih, ya, genggam kuat-kuat nih, sahabat yang mendukung kita untuk melakukan ketakwaan, ya. Di mana barangkali ya, sebagian teman-teman lain atau Muslim bahkan yang lainnya mereka saling mendukung dalam kemaksiatan ya, dalam urusan miras, dalam urusan zina, dalam urusan judi dan lain sebagainya. Nauzubillah. Tapi kita di sini ya mudah-mudahan terus Allah pilih, Allah kuatkan, Allah istiqomahkan kita dalam jalan kebaikan, mendukung, menolong, mengajak teman-teman untuk selalu dalam ketakwaan. Ini barangkali sebagai penguat hadis sebelumnya tentang kajian Islam, iman, dan ihsan gitu. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami mohon
cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan kecintaan terhadap amal-amal yang mendekatkan kami kepada kecintaan kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rezeki yang halalan, thayyiban, luas berkah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami, dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, merawat kami, mendidik kami, mentarbiyah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.